Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin jamaah Rasulullah rahimakumullah. Subuh hari ini Allah pertemukan kita manfaatkan untuk mengulang kembali, mereview, menyegarkan tentang ajaran kita agar lebih mantap begitu. Kali ini kita coba menyegarkan ulang tentang tuntunan dalam kita menapaki Islam. Ada dua langkah yang mendasar, ya, yang dituntutkan kepada kita dalam kita berislam. Sebagaimana kita biasa berdoa, Allahumma arina al-haqqa haqqan. Yang kedua, warzuqna at-tibaa. Ya Allah, beritahukan kepada kami tentang kebenaran, bahwa kebenaran itu memang benar, ya, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mematuhi kebenaran itu. Jadi secara global tuntunan kita dalam berislam ada dua. Yang pertama, upaya untuk memahami kebenaran. Langkah yang kedua, upaya untuk mematuhi kebenaran. Jadi intinya di sini, intinya di kebenaran ini, terus kebenaran itu harus kita pahami dan harus kita patuhi. Apa itu al-haq? Apa itu kebenaran? Menurut Al-Quran pada surah Yunus ayat 32, Allah berfirman, fadzalikumullah rabbukum al-haq famadza ba'dal haq illa dhalal, ya, fa anna tusrafun. Fadzalikumullah, demikian itulah Allah, Rabbukum, Tuhanmu, Rabbmu, al-haq, yang hak. Jadi al-haq di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Famadza ba'dal haq, tidak ada setelah kebenaran itu illa dhalal, kecuali semua adalah sesat. Wahai manusia, Anda hidup, yang menghidupkan adalah Allah. Anda makan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menghidupkan hewan-hewan nabati dan hewani. Kita diberi istri, Allah juga yang menciptakan. Kita bernafas, Allah siapkan oksigen. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah kecuali kesesatan. Fa'anna tusrafun, kenapa Anda bisa dipalingkan dari Allah? Kenapa tidak mau mempelajari ajaran Allah, mengikuti ketentuan Allah? Kenapa kau ikut yang lain yang sesat? Fa'anna tusrafun, kenapa kau bisa dipalingkan? Di mana otakmu monyong? Kira-kira begitu. Ini dasar. Yang kedua, lihat lagi pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147, Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah mir rabbika, apapun yang berasal dari Tuhanmu. Jadi Tuhanmu Allah
maka apapun yang bersumber dari Allah itu juga kebenaran. Gitu. Lalu apa yang bersumber dari Allah? Sebenarnya ada dua. Yang pertama, ciptaan Allah. Ciptaan Allah atau kebenaran yang bersifat khalqiyah. Ya, ciptaan Allah. Yang kedua, firman Allah. Kebenaran yang bersifat qauliyah. Ya. Jadi semua yang Allah ciptakan atau jagat raya ini merupakan kebenaran. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Firman Allah juga benar. Kalau begitu, tugas kita yang pertama adalah memahami ciptaan Allah. Yang kedua, memahami firman Allah. Berikutnya, berusaha untuk mematuhi hukum yang ada pada ciptaan dan juga ada pada firman. Oke. Kita mulai dari ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk memahami ciptaan Allah. Menurut Al-Qur'an surah Ali Imran pada ayat 190, Allah menuntun ada dua langkah memahami ciptaan Allah. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi. Yang kedua, waqtilafi al-lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab, orang yang punya nalar, kalau bahasa kita mungkin namanya ilmuwan. Orang disebut ulil albab yang menggunakan akal, ilmuwan, ketika mempelajari jagat raya ciptaan Allah lewat dua sisi. Sisi pertama dari sisi khalq, dari sisi unsur penciptaan. Misalnya secara rinci Allah menyatakan, afala yanduruna ilal ibili. Apa mereka tidak melakukan pengamatan kepada al-ibil, unta? Unta kan ciptaan Allah. Kalau bapak-bapak melihat unta, apa yang paling menarik untuk dilihat? Ada yang mengatakan punuknya, lehernya, begitu. Nah, kalau kita melihat unta dari sisi punuknya, dari sisi lehernya, itu tidak akan menjadi ulil albab. Untuk menjadi ulil albab, lihat dari sisi khalaqnya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan. Artinya kita harus melihat unta dari sisi awal, dari mulai spermanya, ovumnya, berapa lama unta di kandungan, itu dilihat. Yang turun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris seperti simple present. Satu ayat simple present yang saya hafal sampai sekarang adalah I go to school every day. Itu aku hafal betul. Every day artinya tiap hari. Untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan tiap hari itu memakai fi'il atau memakai verb namanya simple present, go. Jadi I go to school every day artinya saya setiap hari pergi sekolah. Kemarin, sekarang, besok, lusa, terus begitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Afala yandurun, apa mereka tidak terus melakukan pengamatan? Ya dulu. Apa yang diamati? Al-ibil, unta. Kaifa khuliqat, bagaimana proses penciptaannya? Dari mulai spermanya, ovumnya, dikandungannya terus diamati, per hari ditulis hasil pengamatannya. Sampai unta itu mati, berapa tahun dia mengamati? Mungkin hasil pengamatannya menjadi sebuah disertasi yang kalau diuji lulus S3 menjadi doktor unta. Artinya kita harus
mempelajari ilmu biologi. Wa ila sama kaifa rufi'at, kita harus mempelajari juga langit jagat raya. Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Tahun 1928 ketika Profesor Hubble, ahli antariksa di NASA Amerika, membuat teleskop untuk mengamati gerak bintang di jagat raya, ternyata semua bintang bergerak menjauh satu sama lain, sehingga kesimpulan dari Pak Profesor mengatakan alam ini berkembang, expanding universe, atau dengan kata lain wa ila sama kaifa rufi'at, langit lagi meninggi. Almarhum Profesor Baikuni menggambarkan perkembangan alam itu atau bintang menjauh satu sama lain diperkirakan tiap 1 detik 15 km, 1 menit berapa itu? 900 km, 1 jam kali 60 lagi 54.000 km. Cepat sekali perkembangan alam itu, Masya Allah ya. Bandingkan dengan pesawat Boeing 737 seri 900 ER milik maskapai Lion yang sering delay. Kalau kita terbang dari Sepinggan ke Jakarta, ketika pesawat sudah turun dari ketinggian 34.000 kaki menuju ke bandara tujuan, itu kita mendengar pengumuman dari pilot. Salah satu yang mengumumkan adalah jelajah pesawat itu menempuh 825 km per jam. Nah, kalau pesawat komersial hanya 825 km per jam, kalau perkembangan alam sampai 54.000 km per jam, cepat sekali, 60 kali lipat lebih kecepatan pesawat komersial. Nah, kalau lihat begitu kan, yang jadi ulil albab gitu. Wa ilal jibal, kita harus melihat gunung, vulkanologi. Wa ilal ardi, melihat bumi, ya, geografi, geologi. Di akhir ayat Allah katakan fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan wahai Muhammad pada umat manusia, kau harus mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak punya kewajiban untuk memaksa mereka memahami ini semua. Tapi ingatkan saja, illa man tawalla wa kafar, orang yang berpaling, yang kafir, yang tidak mau tahu terhadap ajaran Allah, gitu, tidak mau tahu, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, fayu'adzibullahu adzabal akbar, nanti Allah akan menyiksa dengan siksa yang sangat besar. Oke. Jadi yang pertama dari sisi hal, misalnya salah satu benda di bumi namanya air. Unsur pembentuk air, unsur pembentuk air, apa itu? Oh, ternyata air terbentuk dari 2 unsur oksigen dan hidrogen. Oksigennya 1, hidrogennya 2. Ini katakanlah oksigen, di sini hidrogen. Ya. Maka air sama dengan apa? 2O kan gitu. Itu unsurnya. Nah, kalau semua benda di jagat raya, baik itu air, batu bara, minyak, segala macam, kita bisa memahami dari proses terbentuknya, sejarahnya, dan unsur-unsurnya, tentu nanti akan paham terhadap sifat-sifatnya. Wah, kita jadi ahli apa ya? Ahli fisika ya, fisika. Yang kedua, tuntunannya juga wahtilafil lail wa nahar. Silih berganti siang dan malam. Sebenarnya siang dan malam itu pada dasarnya tidak ada. Dia hanya merupakan efek dari hubungan antar benda. Matahari bersinar, bumi rotasi berputar. Karena bumi berputar, maka belahan bumi yang kena sinar matahari namanya siang. Belahan bumi yang tidak kena sinar matahari membelakangi namanya malam. Karena bumi berputar, maka terjadilah silih berganti siang dan malam. Jadi siang dan malam adalah efek yang timbul karena hubungan antara bumi dan matahari. Artinya kita mempelajari alam ini dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi unsur-unsur pembentuknya, yang kedua dari sisi efek yang ditimbulkan ya dari materi yang berhubungan itu ya. Unsur pembentuk air, unsur pembentuk rokok kan unsurnya ada tembakau,
rokok, ya, macam-macam ya. Terus efeknya, itu efeknya. Kalau ada air kasih gula, kasih tape, diudang rata, kasih durian, diudang lagi, kasih botrek biji, terus diminum, apa efeknya kan gitu. Nah, kita membayangkan efeknya terjadi, itu kan namanya apa? Kimia ya. Jadi, ketika mampu mempelajari unsur-unsur semua benda materi dan mampu mempelajari juga efek yang ditimbulkan dari hubungan antara unsur-unsur itu, tentu kita bisa menjadi khalifah di bumi, tahu kesehatan, tahu racun, tahu bom, segala macam diketahui. Itulah disebut dengan ulul albab. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mempelajari alam ini. Baik, berikutnya, untuk apa kita disuruh mempelajari ciptaan ataupun firman? Kalau kita belajar usul fikih, targetnya hanya satu. Targetnya adalah mudbirul ahkam. Mudbirul ahkam, menampakkan hukum. Jadi hukum sudah ada pada ciptaan Allah, hukum sudah ada pada firman Allah. Kita tinggal mempelajari lalu menampakkan. Misalnya ada gelas penuh isi air, lalu dikasih batu masuk ke dalam gelas ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air akan tumpah sebesar volume batu yang dimasukkan. Itu biasa disebut dengan hukum Archimedes. Apakah Archimedes membuat hukum ini? Tidak. Archimedes hanya menampakkan hukum. Sebelum Archimedes lahir sudah seperti ini. Sekarang setelah Archimedes tidak ada juga tetap seperti ini. Hukum Allah sifatnya tetap. Tugasnya hanya kita menampakkan saja seperti itu. Ini ya. Kenapa penghapus jatuh? Itu karena bumi punya gravitasi. Itu kan hukum. Nah, dengan hukum itu memungkinkan kita untuk ittiba'ah, untuk mengikuti atau untuk mematuhi hukum itu. Mohon maaf Pak Usman, aku mau bertanya, kenapa Pak Usman pakai kacamata gagangnya ditaruh di atas telinga? Bisa menjawab? Takut jatuh. Benar juga sih, tapi kurang ilmiah. Sebenarnya ya, mendesain gagang kacamata di atas telinga, sebenarnya ini adalah kreativitas yang berpijak kepada kepatuhan terhadap hukum gravitasi. Kan gitu. Dengan kreativitas mendesain gagang kacamata di atas telinga kan langsung ditarik oleh bumi, nyangkut. Ya, setelah nyangkut menjadi bermanfaat. Itu namanya amal soleh. Kalau ditaruh di bawah telinga, ditarik oleh bumi, jatuh, amal salah, kan begitu. Jadi sebenarnya definisi amal soleh adalah kreativitas ataupun aktivitas yang berpijak kepada kepatuhan terhadap hukum, baik hukum pada ciptaan atau hukum pada firman. Ini kan langkah dasar yang luar biasa, dan ini nanti diberlakukan ya. Intinya yang dua hal ini. Saya punya baju, kantong baju menghadap ke atas. Kenapa tidak menghadap ke bawah? Menghadap ke atas adalah merupakan kreativitas membuat kantong baju yang berpijak kepada kepatuhan terhadap hukum gravitasi, kan gitu. Ketika menghadap ke atas, kami tahu spidol ditarik oleh bumi, masuk dan nyangkut. Namanya amal salah, amal soleh, bermanfaat. Di semuanya yang ada di atas bumi mesti harus tunduk pada hukum gravitasi di bawah. Amal salah adalah amal yang melawan hukum. Saya kira sudah jelas ini. Sini nanti kalau ada amanu wa amilu sholihat, yang namanya amal soleh, apapun wujudnya adalah seluruh aktivitas ataupun kreativitas
yang berpijak pada kepatuhan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lagi setelah hukum sudah mudhir, sudah nampak, maka kita tinggal ittiba, mengikuti hukum itu. Disebut apa tadi? Amal soleh. Nah, fungsi amal soleh yang merupakan kepatuhan kepada hukum ciptaan, itu fungsinya sebagai wasilatul hayat, ya, sarana hidup. Misalnya kita ke Bandara Sepinggan, di sana ada pesawat. Kenapa pesawat bisa terbang? Pesawat bisa terbang itu adalah bentuk kreativitas yang berpijak kepada kepatuhan terhadap hukum tekanan udara, kan begitu? Kan ada mesin jet ya, putar kencang sekali sehingga udara yang ada di depan mesin itu ditarik kuat sekali, lalu didorong ke belakang, udara itu menjadi pesawat terdorong ke depan. Semakin kuat lalu dia sayapnya diselenggerkan, dikitin, pesawat bisa terbang. Jadi desain pesawat adalah wujud kreativitas yang berpijak pada hukum tekanan udara, seperti itu. Menjadi wasilah, menjadi sarana transportasi. Bikin musik mesti mengikuti hukum gravitasi. Jika genting di atas dan ikat-ikat karena oleh bumi, begitu. Ya, membuat kapal mengikuti hukum Archimedes, kanan air, luar biasa. Itu saya kira sangat jelas sekali bagaimana Allah menuntun ya. Maka sejak awal Islam itu di dunia masih pada belum paham ilmu pengetahuan, maka Tuhan mendorong untuk belajar. Akhirnya ilmuwan paling awal dalam sejarah manusia adalah Muslim. Itu luar biasa. Baik, coba dan sebagainya. Baik, yang kedua, firman. Dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah ayat 3, Allah berfirman, Am yaqulu naftarah. Orang-orang kafir mengatakan iftarahu, Muhammad itu yang membikin Al-Quran. Jadi mereka mengatakan Quran adalah bikinan Muhammad. Lalu Allah katakan bal wal haqqu min rabbika. Quran bukan bikinan Muhammad, tapi Quran adalah kebenaran dari Tuhan. Memang sih kebenaran Quran itu untuk bisa tersingkap itu perlu waktu ya. Sampai sekarang belum bisa tersikap semua, masih banyak yang misterius ya, tapi pelan-pelan tersikap. Contoh misalnya tahun 1975 ketika rombongan Fir'aun dari Mesir ke Prancis untuk melakukan perawatan kulit, apa bahasa kita? Skin care ya, perawatan kulit. Karena mumi Fir'aun yang telah beribu tahun kulitnya berjamur sehingga perlu dirawat. Ya, Fir'aun lalu dibikinkan paspor, mereka rombongan ke Prancis, diterima dengan meriah karena merupakan kunjungan kepala negara purbakala. Tim yang merawat kulit Fir'aun itu dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil. Ringkat cerita, ketika tim sudah melakukan perawatan dengan teliti, dengan serius, maka tim ini dikagetkan dan penasaran karena ada satu unit Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Fir'aun kan julukan kepala negara ya, kalau di Jogja ya Hamengkubuwono ya, 1, 2, 3, 4, di Fir'aun juga begitu.
Ada satu unit Fir'aun yang dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur darah. Sementara Fir'aun yang lain biasa saja. Sehingga ini diyakini yang hidup pada masa Nabiullah Musa alaihissalam dan mati. Putri Muhammad itu yang mencuri, la otok tu yada, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nabi Muhammad memang memberikan kepastian hukum berlaku untuk siapa saja. Kalau sekarang kan ya, kalau orang atasan yang biarkan aja. Apalagi kalau korupsinya banyak, bisa dibagi-bagi. Nah, seperti itu ya. Lalu satu contoh kasus misalnya di Madinah itu ada pelacur cantik bernama Musaikah. Musaikah itu seorang pelacur, kalau sekarang namanya PSK ya, pekerja seks komersial, karyawati. Kalau dulu pelacur. Musaikah ini berada di bawah naungan seorang mucikari yang bernama Abdullah. Keren juga namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik, orang kaya raya, punya bisnisnya banyak. Salah satunya adalah usaha dalam bidang jasa esek-esek. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Musaikah rajin ikut taklim, rajin ikut ngaji, sehingga ajaran Al-Quran sangat meresap ke dalam jiwa Musaikah. Ketika Allah menurunkan ayat larangan perzinahan, Musaikah sadar kalau pekerjaannya selama ini ternyata dilarang oleh Allah. Akhirnya dia bertekad untuk berhenti dari melacurkan diri itu. Tekad Musaikah ditanggapi oleh Allah dengan sebuah ujian. Saat itu ke Madinah ada satu kafilah. Sebelum melanjutkan perjalanan, kafilah itu bermalam di Madinah di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti rumahnya mewah atau setidaknya kayak hotel losmen yang bisa menampung sekian personil kafilah. Pimpinan rombongan minta kepada Abdullah agar malam itu dia dilayani oleh Musaikah. Dul, masih ada Musaikah di sini? Oh masih, aku booking malam ini. Dari Abdullah gembira sekali karena seorang pimpinan rombongan berkenan dengan anak gadis piaraannya. Tapi kecewa ketika dia menawari Musaikah karena ternyata Musaikah menolak. Malam kehormatan untuk kamu, pimpinan rombongan minta khusus kamu menemani malam ini ya. Berhiaslah sejauh mungkin, berikan pelayanan yang paling memuaskan. Ingat, jaga nama baik perusahaan. Akhirnya kita begitu. Maaf Pak, mulai sekarang aku stop. Kenapa? Kerja kayak begini dilarang oleh Allah. Di mana kamu tahu? Aku ngaji kepada Nabi Muhammad. Kurang ajar Muhammad. Acaranya mulai musik bisnis saya. Gini Mus, kalau mau berhenti mobil jangan mendadak, jangan sekarang. Besok-besok kan bisa. Terlanjur aku sudah mengiyakan kepada permintaan pimpinan rombongan. Jangan bikin malu saya di hadapan tamu yang terhormat. Malam ini layani dulu, baru besok resign. Tidak apa-apa. Maaf Pak, aku tidak bisa menjamin kalau umur saya bisa berlangsung sampai besok. Kalau nanti aku mati dalam menjadi maksiat, bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Yang Maha Kuasa? Aku takut ketemu begini sekarang juga. Apa tidak terjadi? Kamu sejak itu ngaji radikal itu, pikir begitu bahasanya. Marah besar itu Abdullah bin Ubay. Lalu saya disiksa sampai pingsan. Menjelang subuh dia tersadar, ya mungkin pandangan berkunang-kunang, tapi tekad semakin kuat. Suruh kayak begini dia menghadap pada Nabi sholat subuh Nabi, perkenalkan kami menghadap, kenalkan nama Musaikah, profesi PSK, alamat berada di rumah Abdullah bin Ubay. Ada niat kami menghadap kepingin bertobat dan kepingin bergabung dengan ajaran Nabi. Apa
apakah Nabi dengan ajaran yang mulia berkenan menerima saya sebagai orang yang telah berlumrah dosa dan noda? Tolong Nabi, bagaimana nasib saya kasihan? Nabi tidak bisa menjawab, hanya mengusahakan disarankan untuk istirahat di rumah sahabat sambil berdoa pada Allah, kiranya Allah memberikan jalan keluar. Atas kasus ini Allah turunkan ayat Al-Quran pada surah An-Nur ya, ayat 33. Saya bacakan di potongan ayat terakhir, agak panjang. Dalam ayat itu Allah menyatakan, wala tukrihu fatayatikum, jangan kamu paksa anak gadis kamu alal bighoi untuk melacur in aradna tahassunan, karena dia sudah pengen taubat, pengen memelihara diri. Jadi ayat ini turun untuk siapa teh? Abdullah bin Ubay, untuk para gemo gitu ya. Jangan kamu jadi gemo, kasihan anak-anak wanita itu ya. Kenapa kau paksa mereka untuk melacur? Litab tahu aradul hayati dunia, karena kamu pengen dapat keuntungan duniawi. Ya, kalau pimpinan rombongan memuaskan, kan dia bisa bertambah terus. Ya. Lalu di akhir ayat Allah katakan, wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan siapa memaksa mereka, sungguh Allah kepada orang yang dipaksa tadi, Allah mengampuni semua dosanya, Rahim, Allah curahkan kasih sayangnya. Inilah seorang pelacur yang diabadikan dalam Al-Quran ya. Setelah dia paham ayat Allah, tahu hukumnya, lalu dia patuhi menjadi apa? Pedoman hidup. Akhirnya diampuni semua dosanya dan dicurah kasih sayangnya, dan tentu dia bahagia ya, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Saya kira begini saja cara berislam secara global tapi lengkap ya. Ini ada dua langkah. Langkah pertama upaya memahami, langkah kedua upaya memahami, baik pada hukum ciptaan yang berakhir kita punya sarana yang memadai dalam kehidupan, lalu firman Allah kita pahami dan kita patuhi ya, sehingga insya Allah sa'adah fid dunia wal akhirah, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sekian yang bisa kami bukakan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tapi Profesor Morris sebagai seorang ilmuwan berpikir objektif, dia mempertanyakan dalam otaknya, kenapa masih utuh? Sebagai contoh, pesawat Air Asia yang terbang dari Surabaya menuju Singapura sebelum Corona pernah terjun di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan tim SAR dari seluruh penjuru bumi datang ke Pangkalan Bun untuk mencari jenazah pesawat yang jatuh itu. Setelah ditemukan baik 3 hari, 4 hari, 5 hari, rata-rata penumpang sudah pada hancur semua. Artinya jasad ini kalau di tengah laut beberapa malam pasti hancur gitu. Ini utuh kan? Kira kan utuh. Tidak mungkin kecuali kalau dievakuasi segera. Kalau sampai bermalam 1, 2, 3 malam pasti hancur. Tapi siapa yang melakukan evakuasi segera waktu itu? Itu yang membingungkan. Karena waktu itu tim SAR belum ada. Ya, Thomas Alva Edison belum lahir ya, belum ada listrik. James Watt juga belum lahir, belum ada mesin uang. Ya. Tapi kalau utuh, ya, sebagai seorang ilmuwan berpikir objektif, dia coba baca literatur di semua perpustakaan yang berkaitan dengan itu. Dan satupun informasi yang memberitahu tentang siapa yang melakukan evakuasi ataupun orang yang mengaku mengklaim menyelamatkan, itu tidak ada. Dan ini kan jadi pikiran berhari-hari. Ketika dia diundang seminar ilmiah di Timur Tengah, sempat pertanyaan dalam otaknya itu ditanyakan pada seorang dokter muslim. Lalu ditunjukkanlah Al-Quran surah Yunus pada ayat 92. Nah, dalam ayat ini menarik, Allah berfirman, "Fal yauma," hari ini, "nunajjika,"
Aku selamatkan kamu wahai Fir'aun bi badanika. Langsung Allah katakan badan. Jelas sekali. Kalau Profesor Morris orang Bugis, mungkin dia akan mengatakan ini ada memang kok bisa ya? Dari mana ini? Nah, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Fir'aun hilang di tengah laut jauh sebelum Masehi. Usia Nabi Muhammad hanya 63 tahun, sehingga ya kira-kira meninggal beberapa saat 34, 7 tambah 13. Nah, Nabi keempat katakanlah begitu. Sementara Fir'aun ditemukan konon sekitar abad ke-18. Jadi Nabi lahir, Fir'aun sudah hilang, Nabi wafat, Fir'aun belum ditemukan. Lalu ada ayatnya dalam Quran. Akhirnya seorang profesor yang berpikir objektif meyakini bahwa ini bukan bikinan Muhammad. Kan tadi katakan dalam ayat ini, am yaquluna Quran adalah bikinan Muhammad. Ternyata setelah diselidiki dengan betul, ini bukan bikinan Muhammad. Ini wahyu. Akhirnya dia akan masuk Islam. Ya. Bal haqqu min rabbik. Quran bukan bikinan Muhammad, tapi Quran adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menggunakan otak, menggunakan akal, memahami ciptaan Allah, betul-betul dipelajari, nanti akan melihat bahwa Quran sebuah kebenaran. Jadi ini masih berkaitan semua ya. Baik. Setelah itu tugas para, kalau katakanlah di sini namanya ilmuwan, di sini namanya ulama, sama aja sebenarnya ya. Ulama. Tugas ulama juga ini sama aja, memikirkan akal, menampakkan hukum. Katakanlah Madhab Syafi'i menampakkan hukum pada firman ada lima hukum dasar. Yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan namanya wajib. Sesuatu yang sebaiknya dilakukan namanya sunnah. Sesuatu yang boleh dilakukan, boleh juga tidak, namanya mubah. Sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan namanya makruh. Sesuatu yang harus ditinggalkan namanya haram. Terus setelah membaca ternyata hukum ada seperti itu. Ini hukum dasar. Ada yang lebih dari itu. Katakanlah kalau dari 1 sampai 10 plus dan min 1 sampai min 10 itu nanti jadi banyak lagi kan begitu. Karena nanti sunnah juga ada sunnah muakkad, sunnah baru muakkad kan begitu. Nanti ada yang harus dilaksanakan, lebih harus lagi, paling harus kan begitu. Banyak sekali. Ya. Tapi setidaknya 5 ini. Ya. Wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram dan haram. Dan setidaknya itu. Setelah tahu hukum itu, maka baru boleh tiba apa yang harus diikuti, dipatuhi, apa yang harus ditinggalkan kan gitu. Setelah hukum itu ada. Jadi sama antara ini sama apa namanya? Sama langkahnya. Hanya bedanya nanti mengikuti hukum pada firman Allah atau disebut amal soleh, fungsinya bukan sebagai wasilah, fungsinya bukan sebagai sarana pendukung kehidupan, tapi nanti fungsinya sebagai minhajul hayat, sebagai pedoman hidup, panduan hidup. Kalau di sini sarana hidup, ini panduan hidup. Kalau punya sarana hidup yang benar, mengikuti panduan hidup benar juga, maka akhirnya orang itu akan menjadi sa'adah, menjadi hidup bahagia di sini fit dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Contoh, kita ambil contoh tentang mengikuti pedoman hukum pada firman. Hukum itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu.
Kalau ada angin topan, terus kabel listrik putus karena ada pohon tumbang, masih ada alirannya, anak kecil megang kabel itu kesetrum, presiden kesetrum juga. Jadi hukum itu sifatnya apa? Tidak pada hukum, sama semua di hadapan hukum, tidak ada pilih kasih. Maka di saat ada seorang wanita Bani Makhzum tertangkap mencuri, Bani Makhzum itu suku yang cukup besar. Lalu setelah dia divonis harus hukum potong tangan, Bani Makhzum itu minta kepada cucu Nabi, namanya siapa cucu Nabi? Usama bin Zaid. Nabi punya angkat namanya Zaid. Zaid punya anak namanya Usama. Nah, Bani Makhzum itu minta kepada Usama agar Usama menginformasikan kepada kakeknya Nabi Muhammad agar keputusan potong tangan kepada Bani Makhzum itu ditinjau kembali demi marwah suku, agar tidak tercemar nama suku itu. Kasihan. Setelah minta kepada Nabi tidak menjawab, tapi Nabi sholat dikumpulkan warga. Lalu Nabi ceramah cukup panjang. Di antara isi ceramah beliau, innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya hancurnya tatanan sosial orang sebelum kamu, tatanan pemerintahan dan sosial. Idza sarqa fihi musyarifu, ketika yang mencuri kelompok elit penguasa, tarokuhu, mereka biarkan. Wa idza sarqa fihi mudhaif, kalau yang mencuri orang-orang akar rumput, aqamu alaihi had, ditetapkan hukum padanya. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat, andai kata. Jadi kalau kita lihat bahwa suatu saat nanti manusia ini akan berbondong-bondong masuk Islam, dan itu sudah betul-betul diwahyukan oleh Allah, karena dua masalah. Jadi saya rasa inilah sebenarnya kita saling mengingatkan, karena memang tugasnya Rasulullah sendiri untuk menyampaikan firman itu dengan dua ayat sudah sampaikan. Saya rasa ini sudah lengkap sekali, Ustaz. Tinggal bagaimana cara kita mengingatkan satu sama lain, yang satu iman tentunya, dan juga mungkin yang bukan satu iman. Karena kalau kita beriman kepada empat kitab itu, kalau kita berinjil dan Al-Quran, begitu tidak berdebat sebetulnya ingin mencoba mengupas Al-Quran dan Injil yang kita imani, maka saya pernah mengatakan kepada kawan-kawan dari Nasrani, saya katakan bahwa Injil itu turun pada umat saat itu. Ini yang saya garis bawahi. Kemudian Al-Quran menyempurnakan, dan Al-Quran untuk umat manusia. Ini yang saya coba mengajar mereka, dan lama-lama ada juga kira-kira. Nah, sekarang yang paling berat itu bagaimana kita mengingatkan sesama muslim untuk mengajak sama-sama. Mari semuanya tahu sarana sudah diberikan oleh masjid, tentunya untuk kamu yang kedua tadi, supaya kamu berbondong-bondonglah ke masjid. Nah, ini yang ada semua. Bagaimana kira-kira Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran itu bukan hanya bimbingan kepada orang mukmin, tapi hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Sampai Allah menyatakan la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang penting kita terangkan apa itu ar-rusdu
minal ghaib. Terangkan mana yang benar, mana yang salah. Contoh ini tadi, siapa tadi? Profesor Morris Basim. Ketika melihat ayat fal yauma nunajjika bi badanika, hari ini aku selamatkan badanmu, enggak perlu dipaksakan. Oh, harus yakin pada Quran, enggak perlu. Tapi pakai saja akal, ikra, pelajari saja ini, laksanakan saja ini. Insya Allah nanti pelan-pelan Quran tersingkap kebenarannya sedikit demi sedikit, gitu. Dan lalu orang akan meyakini. Contoh begini misalnya, 8 kali 8 sama dengan 64, tidak usah dipaksakan. Awas kalau udah bilang 64, penjara itu tidak perlu. Tapi latih saja, berpikir terus, lama-lama ketemu sendiri. Setelah ketemu, dia akan kuat sekali memahami. Orang yang mengatakan tidak 64 pasti dia tidak yakin, karena sudah berdasar sudah. Seperti itulah Islam. Yang penting bagaimana kita mencoba mencerahkan, sehingga dia ada kesadaran. Setelah sadaran, dia menemukan kebenaran itu. Setelah dia temukan sendiri, maka akan dipegangi sangat kuat sekali, tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dari begitu ya, tugas kita mencerahkan. Terima kasih. Silakan. Banyak juga lagi. Assalamualaikum. Di sini ada pelaksanaan. Ada lagi yang bid'ah itu. Oh, Itu kedudukannya dalam pelaksanaan hukum. Bukan sering untuk versi pencerahannya Pak. bid'ah ya. Ya, seperti itu dulu ya. Saya akan coba ini hukum besar saja ya. Karena pada akhirnya Allah maaf. Ada orang namanya Anto di sini sampainya Alfian. Anto ini ahli elektro. Alfian ahli nahwu. Sampainya. Tapi dua-duanya senang nonton Piala Dunia sepak bola. Paling kalau Indonesia yang main. Dua-duanya punya TV. Dua-duanya TV-nya rusak. Karena Anto ahli elektro tahu betul cara memperbaiki TV itu. Dia mungkin kerja hanya 30 menit. TV sudah baik. Anto ini ahli nahwu, nggak mungkin toh kabel bisa diikrok. Dia bisa juga, bahkan bukan 30 menit, mungkin 24 jam, semakin rusak. Kenapa begitu? Karena dia bekerja tanpa ilmu. Jadi bekerja dengan ilmu. Maka belajar pertama harus arina. Ya, ini kan arina kita belum apa? Belum fisika. Nah, yang disebut bid'ah adalah itu orang yang bekerja tanpa ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan aktivitas tanpa ilmu pasti akan tertolak. Seperti ini. Tapi kami bilang lagi, Allah Maha Pemaaf. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Idealnya seperti ini, belajar dengan ilmu. Tapi tidak semua orang paham ilmu, sehingga dengan pemaafnya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami lupa ataupun keliru. Nah, kalau hukum pada ciptaan nggak pandang lupa, nggak pandang keliru, pokoknya begitu salah megang kabel, bahkan nggak megang hanya jalan terus apa lagi nempel kabel listrik yang berat ini langsung mati. Itu pada hukum ini. Tapi pada hukum kau lihat ada Allah yang maha pemaaf. Kalau di sini tidak ada pemaaf, langsung kontan semua. Ini bedanya ya. Jadi inti yang lebih seperti itu pada dasarnya melakukan aktivitas tanpa ilmu pasti hasilnya akan keliru dan tertolak. Hanya saja kami lagi kalau ini dia lakukan karena hanya itu yang dia tahu,
ya, insya Allah Allah Maha Pemaaf. Terima kasih. Ustaz, izin bertanya terkait dengan tadi kalau mengenai menampakkan hukum saja. Kalau ilmuwan kan menampakkan hukum-hukum alam, sementara yang ulama menampakkan hukum-hukum Pada firman pada firman dinampakkan ditampakkan. seperti tadi kalimat. Betul. Sementara kami ini, saya contohnya bukan ilmuwan, bukan ulama. Orang-orang biasa seperti kami ini, apakah sudah termasuk menampakkan hukum atau bahkan menenggelamkan hukum? Itu gimana indikasinya? Makanya di sini kita, kalau ulama menampakkan, terus kita bisa ittiba, mengikuti. Oh, menurut Imam Syafi'i kan begitu ya, sholat sebelum zuhur namanya sholat sunnah. Kan kita tidak menggali langsung dari Quran dan hadis, tapi kita membaca kitab fikih yang sudah hasil istinbat daripada para ulama. Itu yang kita baca lalu kita ikuti. Dan kita ittiba, mengikuti, bukan menampakkan. Yang menampakkan ini para ilmuwan saja lah, para ulama. Tugas kita tinggal itu hanya saja. Kamu sudah ditulis seperti itu. Oke, sudah ya, bicara. Sekian aja dari kami. Ada lagi. Demi Allah, Ustaz, ini sangat betul-betul merasuk pada kita dengan kuliah sebentar ini. Iya. Ini kalau bisa Ustaz, kami minta terutama masjid yang bersama, tolong Ustaz buat buku yang sederhana yang bisa ditangkap semua kita mengerti, karena Ustaz itu mengingatkan kita kembali kepada yang Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kami dan saya langsung bisa menulis. Silakan juga kemampuan. Ada tiga bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.